Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfira Sabang, NIM 1960504 mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Geografi semester 3. Ini merupakan tugas mata kuliah dasar-dasar komputer dengan dosen pengampu Bapak Cahyadi Nugroho, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah, penyebab terjadinya pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penyebab terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama itu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, atau tempat usaha hotel. Yang kedua, limbah industri. Nah, limbah industri ini berasal dari daerah pabrik, manufaktur, industri kecil, serta industri perumahan. Yang ketiga, yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian ini seperti sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu dampak pencemaran tanah. Yang pertama, dampak pencemaran tanah pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida, dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbalnya sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Populasi tanah yang disebabkan merkuri dapat memicu kerusakan ginjal, kerusakan saraf, penyakit jantung, dan kerusakan fungsi kekebalan tubuh. Dampak yang kedua yaitu pencemaran tanah pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu upaya pencegahan dan penanganannya. Yang pertama, pencegahan. Sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu. Penggunaan pupuk pestisida tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Berikut penanganannya. Yang pertama, remediasi. Remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Selain langkah-langkah di atas, terdapat pula teknologi yang digunakan untuk menangani dampak dari pencemaran tanah, yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan,
penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman atau hiperakumulator plant. Baiklah, itulah pembahasan singkat saya tentang pencemaran tanah. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.